Ya, pemirsa, calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi baru akan menggunakan hak pilihnya nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat karena Ahmad Lutfi menggunakan daftar pemilih khusus di TPS 001 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, live event akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Saudara Alfuna Farel Arifah, Saudari Violeta El Safari, Saudari Monica Reni Sujawati, Ya, pemirsa, gambar yang Anda saksikan ini adalah gambar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang didampingi istrinya Selvi Ananda sedang menunggu kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak hari ini. Gibran Rakabuming Raka terdaftar sebagai pemilih di TPS 18, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Wakil Presiden Gibran dan istrinya akan menggunakan hak pilihnya hari ini untuk memilih Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Solo atau Surakarta pada pilkada serentak hari ini. Saudara Kustamati, Saudari Hastuti Puranan Dari, Saudara Mujiono, baterai sudah kepakai semua tadi Bang, saya bawa 40 truk semua. Ya, pemirsa, selagi kita melihat atau menunggu kesempatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan hak pilihnya, saya masih ditemani pengamat politik Pangi Caniago. Bung Pangi, kalau melihat peta politik di dalam pilkada serentak di Jawa Tengah, bagaimana Anda melihat peta ini? Apakah memang di wilayah ini banyak orang yang akan menjadi pemilih yang rasional, atau memang lebih condong lebih kuat pemilih-pemilih emosional dan juga yang masih menggunakan latar belakang SARA atau sosiologis untuk menentukan pilihannya? Bagaimana, ya, Bung Pangi? Dari data kita soal pemilih di Jawa Tengah ini menarik ya, karena Jawa Tengah ini rasionalnya 51%. Jadi itu dari kinerja, pengalaman visi misi programatik, terus terakhir adalah kapasitas kompetensi. Jadi ini termasuk rendah sebenarnya. Bahwa pemilih di sana di Jawa Tengah itu pemilih rasional hanya 51%. Oke. Nah, kemudian pemilih sosiologisnya sama-sama dengan daerah lain, nggak jauh-jauh beda, yaitu agama yang dianut, asal daerah, dan suku bangsa itu 15%. Tapi psikologisnya lumayan tinggi di Jawa Tengah. Dia menjatuhkan preferensi pilihan politiknya atas dasar pertimbangan usia kandidat, karakter kepemimpinan. Ini kan ada
coklat, ada hijau ya. Latar belakangnya. Latar belakangnya Oke. itu termasuk karena karakter. Itu berdampak ya? Berdampak juga, termasuk karakter jujur, bersih dan seterusnya itu. Kemudian usia kandidat, penampilan fisik ternyata di Jawa Tengah 30% berpengaruh. Yang gagah. begitu. Yang gagah, yang ganteng, good looking ya. Oke. Nah, termasuk soal yang lain. Jadi ini karakter pemilih di Jawa Tengah. Nah, strong votersnya di Jawa Tengah itu kemarin itu masih besar ya, angkanya masih mungkin berubah. Nah itu sebenarnya Swing voters ya, maksudnya? swing voternya itu pemilih yang mengayun sebenarnya. Itu migrasinya masih mungkin terjadi. Tetapi yang menarik adalah data kita itu partai ID-nya di Jawa Tengah itu besar sekali. Nah itu yang mungkin menyebabkan faktor figur tidak menjadi satu kunci. Oke. Tapi adalah bagaimana mesin partai, bagaimana kedekatan orang dengan partai politik, baik secara membership atau partisanship, secara psikologis atau secara ideologis itu besar sekali. Makanya kalau kita lihat data di sini, misalnya partai pengusung dengan figur, kalau kita adu ya dua kekuatan DNA ini dalam pemilihan gubernur di Jawa Tengah, itu menarik bahwa ternyata partai pengusung ya itu angkanya termasuk besar gitu. Itu angkanya 30%. Oke. Nah ini berbeda dengan daerah-daerah lain Bang Sumosir. Kalau daerah lain kan hanya 15, 10 ya. Nah ini faktor figur ada 67% bahwa center of kandidat. Tetapi kalau kita mencermati bahwa mesin partai ID di Jawa Tengah ini, hasil survei saya sebelumnya kan berapa kali saya survei Jawa Tengah, itu partai ID-nya udah di atas 16%. Jadi itu membuat bahwa Jawa Tengah tidak hanya bicara tentang figur. Jawa Tengah tidak bisa bicara tentang sosok. Tapi bagaimana kekuatan mesin partai itu juga sangat besar. Nah itulah yang kemudian hari ini bagaimana kemampuan Pak Jokowi bermanuver di Jawa Tengah ya, melakukan endorse. Ini kan adu di kandang banteng, ini kekuatan antara figur dengan kekuatan mesin partai, antara partai ID-nya, identifikasi membership, partisanship yang dekat dengan partai. Karena Jawa Tengah ini saya masih persis ingat, siapapun yang diusung oleh PDIP itu biasanya nggak pernah kalah gitu di Jawa Tengah. Ini fakta sejarah, data. Tapi kita nggak tahu nih pemilu kali ini bahwa betapa besarnya pengaruh partai dibanding figur. Kita dengarkan dulu. Perbedaan itu hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat, saling mencaci. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi kita. Itu nggih, terima kasih untuk teman-teman media semua. Ya tetap tenang, tetap tertib. Kita tunggu saja proses nanti sampai akhir. Memantau di mana Mas nanti? Memantau di mana? Saya tidak memantau ya. Coblos, rampung, pulang Jakarta. Ya, Gibran, dah, apa terima kasih. keterangannya Mas Gibran? Apa mampir ke kamerangannya? Boten ya? Iya, situ. Jangan buka jalan. Agak masuk. Biar jalannya lewat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.